Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivo Ferdiansyah di Titik Temu. Ceritanya kali ini saya berada di ruangan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerawang, yaitu Asep Aang Rahmatullah. Nanti kita akan berdialog bagaimana Pak Asep Aang karirnya dari bawah hingga sampai detik ini menjadi sekda. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Pak Sekda, apa kabar Pak Sekda? Alhamdulillah baik, Kang Repo. Gimana Kang Repo kabarnya? Alhamdulillah Sehat. sama-sama baik. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Nah itu luar biasa yang harus ininya. Saya nanti gini Pak Sekda, banyak yang ingin publik ketahui tentang Pak Sekda. Jadi dari ketua PSSI, karirnya, terusan Kerawang hari ini juga akan ada pilkada. Tapi nanti kita bahasnya. Saya ingin membahas siapa itu Asep Aang. Waduh. Tapi santai lah kita lah ya kan. Pak Aang, gini. Pak Aang asli mana sebenarnya Pak? Kalau saya aslinya asli Kelahiran gitu. Karawang Wetan, bukan hanya kelahiran dan asli. Iya. Nah, saya itu dulu aslinya kalau di Jawa Barat ada Persib yang dimakan, kalau di sini ada Percib. Persatuan Indonesia Cinangoh Barat. Saya lahir di Cinangoh Barat. Cinangoh Barat. Beda sedikit antara Persib dan Percib. Oke. Boleh. Ternyata Pak Sekda itu humoris. Nah, lanjut Pak. Anak ada berapa Pak? Anak semuanya sekarang ada 4. Ada 4. Nah, kalau Pak Aang berapa saudara Pak? Saya kebetulan 4 bersaudara. 4 saudara. Saya di keluarga anak paling ganteng. Oh iya. Saingan bapak saya aja almarhum gitu. Karena kakak saya semuanya perempuan gitu. Jadi nggak ada saingan. Oke, kita terus lanjut. Publik juga pengen tahu karir pertama Pak Asep Aang itu dari mana? Dimulai dari titik paling rendah seperti apa sih? Saya pertama sekali tahun 2001 ya. 2001 itu saya ditugaskan di Kabupaten Karawang karena waktu itu OTDA, otonomi daerah di tahun 2006 OTDA. Jadi karena saya alumni Sekolah Ikatan Dinas Kepamong Perajaan, saya kembali ke Karawang. Tahun 2000 saya pertama ditempatkan di staf BKD. Gitu. Apa BKD kalau sekarang BKPSD. Tahun berapa staf BKD? Itu tahun 2000. Tahun 2000. Mohon maaf, 2001 bulan Agustus. Oke. Agustus 2001 jadi staf BKD. Tidak lama, setelah 8 bulanan di 2002 itu saya menjadi staf pimpinan. Nah, staf pimpinan dalam hal ini menjadi ajudan sekretaris daerah. Nah, gitu. Di ajudan sekretaris daerah, lengkap juga jadi sekretaris pribadi. Ya, alhamdulillah di situ saya banyak belajar di staf pimpinan. Pimpinan saya 3 sekda waktu itu. Ada Pak Jupri, setelah Pak Jupri Pak Sahiri, terus dilanjut Pak Arifin. 98 tahun saya di staf pimpinan, banyak ilmu yang saya dapatkan di staf pimpinan. Ilmu kepemimpinan salah satunya. Nah, terutama di situ kan ilmu itu, dan alhamdulillah saya dari sekre pribadi, sekre sekda, sekarang jadi sekda gitu. Dulu yang saya itu kalau nggak salah itu saya tuh ruangan di sebelah sana tuh, Kang Repo. Iya. Di ruangan sana. Sini karena staf itu dulu ya dulu itu, sekarang di ruangan di sini sekarang pindah ke sini. Jadi percaya tidak percaya tapi ya ini nyata gitu. Saya sampai pegang-pegang, oh ya saya tidak mimpi, nyata. Pastilah gini, dari staf lika-liku dan perjuangannya udah pasti panjang kan. Apakah ada berapa tahun itu kira-kira gambaran hingga jadi sekda itu? Saya itu pertama ya. Dari 2000. Penempatan di Karawang itu dari 2001, sekarang 2024. Ya. Berarti 23 tahun ya. Iya, luar biasa. Tapi alhamdulillah saya sudah terlihat muda kan. Iya. Ya, karena rambut aja belum tumbuh saya. Bisa aja Mas Sekda. Iya.
Saya pertama ke eselon 2. Memang kalau di kita itu ya ada anekdot gitu ya. Karena anekdot, karena saya sekolah di Kepamong Perajaan, ya pemerintahan yang notabene pasti ke pemerintahan daerah tempatnya ya di APDN. Kalau di APDN itu kalau dulu gitu istilahnya sekolah camat. Sekolah camat. Sekolah camat. Brandnya dulu ya. Brand dulu itu APDN itu sekolah camat. Keluar APDN pasti jadi camat. Nah mungkin saya tidak pernah merasakan di lapangan bersentuhan langsung melayani masyarakat jadi camat karena saya di dalam terus ya, mulai dari staf pimpinan, terus di sekretariat daerah, terus ke BKD, putar-putar di BKD, dan alhamdulillah diberikan amanah di 2017 di bulan Juli saya menjadi kepala BKD pada saat itu, belum BKPSD, menjadi kepala BKD. Ya. Nah, di situ terus karena pada saat itu banyak ada jabatan kosong, saya pernah juga jadi PLT Kominfo dengan teman-teman di Bidang Revo, dengan teman-teman media PLT Kominfo ya lumayan 1,5 tahun. Terus PLT Bapenda hingga definitif, dan sekarang alhamdulillah sama pimpinan diberikan amanah di sekretaris daerah. Tentunya dengan perjalanan yang 23 tahun ini hal yang sangat penuh catatan gitu. Penuh catatan ya artinya kalau saya sih berprinsip begini ya, bekerja itu selalu memberikan yang terbaik terhadap pimpinan. Artinya apa? Nah, kita jangan menyukai suatu pekerjaan, atau orang kan menyukai suatu pekerjaan, tapi sukai yang dikerjakan. Sukai yang dikerjakan. Ya. Orang kan, waduh, kayaknya enak nih jadi ini nih, jadi kadis ini gitu kan, dibayang-bayang. Itu kan yang dibayang-bayang. Angan-angan ya. Angan-angan aja gitu kan. Jadi menyukai suatu pekerjaan, tetapi apa yang kita kerjakan itu harus kita sukai. Iya. Artinya saat ini yang kita kerjakan. Betul. Dan satu itu ya. Dan yang keduanya, menurut saya mohon maaf itu harus berani berkata tidak. Terus? Nah, berkata tidak ini apa? Memang dalam hal ini ya pimpinan, kalau memang gitu, karena kita staf pimpinan sebagai pembantu, tugas kita yang mengingatkan pimpinan. Artinya baku berkata tidak ini kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan, ya kita sampaikan. Harus berani ya? Harus berani. Apapun itu konsekuensinya. Gitu. Karena kan seperti halnya ada dua pasal 1, pasal 2. Kang Repo pasti lebih tahu lah apa yang saya maksudnya. Ya itu bukan asal pimpinan senang ya, bukan. Itu yang saya tangkap. Bukan gitu. Itu resiko kalau kita misalkan ya. Karena kan tugas pemimpin ini, pimpinan itu harusnya tuh dua. Kalau bahasa Sunda itu satu nitah, nyuruh itu kan ngasih perintah. Yang kedua kalau tidak sesuai ya marah. Itu ya. Dua hal itu ya. Jadi dua pasal tadi gitu kan. Nah, gugur kewajiban kita sebagai staf manakala kita mengingatkan dalam hal ini pimpinan yang sekiranya yang notabene tentunya keluar di dalam track gitu. Dan alhamdulillah saya mempunyai pimpinan ya aspek ketaatan dan kepatuhannya ya luar biasa terhadap ya aturan tadi gitu. Artinya berpatokan dengan aturan ya itu. Jadi sharing ya tadi lah dua itu ya tadi ya, supaya apa kamu kerjakan bukan menyukai suatu pekerjaan, dan tadi mampu berkata tidak. Kadang-kadang ya dengan kondisi sekarang berbeda. Kalau tadi Kang Repo asalkan pimpinan senang gitu, nah sekarang sudah tidak zaman. Sudah tidak zaman gitu. Asalkan aturan benar. Nah. Lanjut kan gitu. Luar biasa. Sekarang sudah berapa minggu atau berapa bulan ya menjadi sekda ya? Kalau menjadi sekda saya diberikan amanah tanggal 6 September. Artinya belum ada 1 bulan. Belum, baru 3 Jumat. Ntar dulu belum ada 1 bulan. Belum. Saya ucapin dulu dong. Oh iya, terima kasih Kak Sekda, sukses, sehat selalu. Amin. Yang penting bukan hanya selamat, tapi selamat. Selamat gitu, selamat dan selamat. Asik. Luar biasa. Terus selama ya belum genap 1 bulan lah. Rasanya gimana Pak? Saya kebetulan pas dilantik itu ya diberikan amanah
yang menurut saya itu luar biasa. Iya. Pada saat saya briefing kepada rekan-rekan yang notabene ini ya rekan-rekan ini secara ini senior. Oke. Ya, secara usianya senior. Nah, saya yang pertama saya ucapkan barakallahu innalillahi wa rajiun gitu ya. Oke. Iya, artinya ya berkah ini ya semuanya dari Allah ke Allah. Iya. Saya sampaikan lagi, karena tugas amanah sekda ini tidak mudah gitu kan, tugas yang sangat berat. Tetapi kalau berat ini kita sama-sama bersama-sama tidak ada kata berat. Gotong royong. Nah, gotong royong itu falsafah kita. Yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya senior, saya bukan yang terbaik dari senior-senior, hanya kebetulan Allah memberikan saya nasib baik. Oke. Kan gitu. Iya. Jadi oleh karena itu untuk mewujudkan ini, mari kita bersama-sama. Gitu. Nah, termasuk kita juga kaitan dengan sebagai peran gitu ya, peran sekretaris daerah. Nah ini kan ada lingkup-lingkup asisten. Dan alhamdulillah asisten-asisten ini kaitan dengan memfokuskan asisten ini sebagai pengampu, karena kan asisten itu profesor, koordinator masing-masing perangkat daerah ya, sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya. Nah ini akan terasa ringan karena kita bersama-sama berjalan. Pada saat saya datang sini luar biasa, di hadapan pada persiapan hari jadi. Oke, ya hari jadi Karawang ya. Hari jadi Karawang. Nah ini mungkin ya alhamdulillah kemarin juga ada konsep yang berbeda. Konsep yang berbedanya apa gitu yang berkonsepnya? Misalkan pada saat Laranan Budaya. Mungkin kemarin kalau Kang Repo sama teman-teman menyaksikan, kita lebih mengangkat kepada kearifan lokalnya. Kearifan lokal. Contoh, kita sebagai warga Karawang harus berbangga karena kita mempunyai tubuh kebulatan tekad. Iya. Ya. Setuju. Iya kan. Nah itu diangkat karena kan generasi sekarang itu berbeda ya, berbeda. Nah itu diangkat dalam kemasan yang berbeda. Terus pun ada hal yang lain, misalkan kita mempunyai makom, situs religi, wisata religi, Syekh Guro, itu dimunculkan juga Candi Jiwa. Nah ini kenapa itu terkonsep tadi? Ini tidak menjadi beban. Misalkan perangkat daerah yang satu rumpun, PUPR dengan PRKP, ya kan? PUPR dengan PRKP. Mereka ini kaitan dengan pekerjaan umum. Nah satu rumpun, misalkan tanggung jawabnya kemarin itu kalau tidak salah apa ya gitu. Tidak satu, saya katakan terkonsep membuat misalkan Candi Jiwa. Candi Jiwa termasuk kostum-kostumnya, dan di situ ada pesan yang disampaikan. Gitu. Nah, pesan yang disampaikan. Kalau mungkin dulu mohon maaf, karena PUPR dengan PRKP kita ketahui kan banyak alat berat dikeluarkan, sebuah alat berat. Begitupun dinas kesehatan dengan rumah sakit, ambulan dikeluarkan. Artinya suster-suster juga ada. Nah, itu bahaya kalau suster ngesot itu. Ya lanjut. Nah itu di hadapan pada satu, dan tentu ini tidak mudah. Dan sekarang alhamdulillah tadi baru selesai paripurna perubahan 2024. Pada prinsipnya kita sama ya, pemerintahan itu ya antara eksekutif dengan legislatif. Prinsipnya sama, yaitu memberikan layanan terhadap masyarakat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah mudah-mudahan yang hal ini bisa mewujudkan harapan masyarakat. Gitu kan Repo. Ini pertanyaan dasar ini. Betul. Ini saya mau nanya pertanyaan dasar yang mungkin sebagian masyarakat ingin tahu juga. Betul. Sebenarnya apa sih tugas sekretaris daerah? Nah, tugas sekretaris daerah, bahwa sekretaris ini sebagai pembantu. Oke. Kenapa pembantu? Ya pembantu bupati, gitu kan. Kita ini ya sebagai pembantu bupati dalam merumuskan kebijakan-kebijakan. Apa yang tadi diramu. Kalau ibaratnya analoginya ya sebagai seorang koki. Meracik. Ya. Oke. Itu kan sebagai seorang koki, membantu merumuskan kebijakan pada bupati, pertimbangan. Tetapi dalam hal ini ada peran yang harus dilaksanakan. Kalau regulator sudah pasti, karena sekretaris itu membantu bupati dalam berkaitan regulasi-regulasi. Komunikator yang menjembatani antara misalkan eksekutif logistik dengan komunikasi pimpinan daerah. Di luar itu juga selain regulator, nah harapan
yang janda bahwa sekda ini sebagai pejabat yang berwenang, evaluator, mengevaluasi kinerja. Dan ada hal yang satu lagi ya katalisator, berkaitan dengan melakukan ya perubahan-perubahan. Di luar itu pun sama sebagai katalisator, ya kita juga harus bisa sebagai motivator dan tentunya lebih bagusnya ya inspirator. Gitu. Karena sekda itu apa ya, jabatan tertinggi di ASN ya. Betul. Itu sekda ya. Sekda. Oke. Nah, peran-peran ini saya rasa sangat strategis. Itu sangat strategis untuk mewujudkan layanan terhadap masyarakat, nah, terutama berkaitan dengan layanan publik di era transformasi digital. Nah, konsep kan sekarang sudah mendekatkan layanan. Artinya mendekatkan layanan itu ya dunia kan sekarang di dunia nyaman. Gitu. Nah, ini yang menjadi peluang ke depan. Kenapa katakan peluang ya? Sebelumnya dalam hal ini Pak Bupati menerima juga penghargaan kaitan dengan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini kan tertinggi di Jawa Barat dan kedua di Republik ini. Gitu. Nah, ini kan menjadi peluang dalam rangka kalau kita layanan berbasis digital, yang pertama saya sudah pasti itu kan SOP-nya sudah terlihat dan bisa dilihat selesai di mana. Dan hal yang paling mudah lainnya itu ya anytime anywhere. Iya. Karena memang kalau tidak mengikuti perkembangan zaman digitalisasi ini, ya mau gimana kan gitu. Betul. Kita akan tertinggal kan gitu. Betul. Kadang-kadangnya ya dengan konsep reinventing government gitu ya, penyelesaian birokrasi, kita bisa kalah bersaing dengan ya mohon maaf dengan organisasi di luar pemerintah. Karena kan mereka itu dituntut survive. Dan kita pun harus survive. Nah, dengan namun dalam hal ini contoh dengan hal yang paling sangat sederhana, dengan menggunakan media sosial. Semua masyarakat bisa mengakses. Ya kan, dalam hal ini tentunya pimpinan daerah yang dilakukan sebagai Pak Bupati ngetek lagi ke dinas teknis. Nah, ini pun harusnya menjadi catatan bagi kita pemerintah daerah. Kenapa masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya ini langsung kepada pimpinan, itu kan. Misalkan contoh kaitan dengan layanan jalan, rata-rata kan itu kan jalan pendidikan bupati. Padahal perangkat daerah ini ya dalam dinas menangani pendidikan, dinas pendidikan dong, kesehatan, dinas kesehatan, semuanya bertumpu kepada bupati. Nah, karena kenapa? Wajar masyarakat menyampaikan seperti itu karena di kita baru melihat siapa yang menyampaikan. Bukan apa yang disampaikan. Mungkin kalau saya menyampaikan kan ke teman-teman, saya menyampaikan, mungkin orang-orang percaya. Padahal dalam hal penyampaian lebih bagus Kang Repo. Tapi karena saya menyampaikan, jadi lebih percaya kepada saya. Siapa yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Nah, oleh karena ini tentu menjadi catatan buat kami. Kenapa bisa seperti kita harus membangun trust. Trust di perangkat daerah. Misalkan ada keluhan dengan masyarakat, SOP-nya 3 hari selesai ya 3 hari selesaikan. Gitu. Nah, makanya saya mencoba sedikit demi sedikit, tentunya bukan merubah secara itu, tetapi mengoptimalkan budaya yang lebih baik. Mungkin ya teman-teman dalam hal ini kita pemerintah daerah nih lebih banyak rapatnya gitu kan. Lebih banyak rapatnya. Artinya sedikit-sedikit dibahas, sedikit-sedikit dibahas. Dibahas kok cuma sedikit-sedikit. Nah, kenapa poinnya di situ adalah kita rubah paradigma. Kita sudah saatnya bertindak. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita itu dengan mudah tuh yang bekerja kita juga. Dalam ini mohon maaf pimpinan daerah menggunakan media sosial, masyarakat mengakses di tag OPD. Nggak mungkin kan pimpinan ngeteknya ke Kang Repo? Masih misalkan ke dinas teknis. Nah, harusnya ini menjadi motivasi buat dinas. Pantas saya lihat di salah satu media sosial Pak Sekda itu dinas-dinas terkait
menjadi apa namanya? Ada reward. Iya, reward. Oh iya, Gitu. itu kan. Nah, jadi di situ gitu, dibangun trust. Iya. Kalau misalkan kita sudah dipercaya masyarakat, tidak perlu tuh. Artinya ya pimpinan itu sesuai dengan porsinya. Memikirkan, masa sih pimpinan memikirkan yang teknis? Iya. Harusnya yang sifatnya yang strategis Iya. dong. Iya, Gitu. Nah, ini yang kita coba kaitan dengan, saya suka menyampaikan ya dengan jok-jok lah gitu kan. Karena sekarang, nah tadi saya tanda tangan juga surat juga kaitan dengan pengumuman P3K sebelumnya PNS gitu. Ini bagi yang berminat, yang minat ke sana ya saran saya ada tips dan kiat-kiat gitu kan. Karena kan putra-putri terbaik yang akan bekerja ini mereka kan bekerja gitu. Artinya bekerja ini sesuai dengan tindak, karena urutan kinerja itu sangat jelas. Nah, barometernya untuk hari ini, saya bekerja hari ini apa aja, misalkan tadi paripurna, terus setelah paripurna mengerjakan surat-surat, disposisi, itu kan ada ukurannya. Nah, itu kinerja gitu. Nah, kalau kita kinerja, kalau menurut saya saat ini, ya mohon maaf gitu kan, yang jok yang tadi saya bilang itu yang pertama ya, tadi, rutinitas rapat. Rutinitas rapat. Berikutnya lagi rapat. Pak izin menghadap, mungkin nggak repot pernah juga kan ke teman-teman gitu kan, izin menghadap, maaf Pak lagi rapat gitu kan, lagi rapat. Untung kan repot tidak ngejawab lagi, Bapak rapatnya kapan kerjanya kan? Gitu. Langsung nanti dijawab lagi kan, harus justru kerja saya itu rapat. Tapi kita berpositif thinking. Rapat di sini ini untuk merumuskan kebijakan atau permasalahan yang dicari solusi. Gitu. Nah, terus yang keduanya tadi kaitan kadang-kalanya kita itu akan ada perbaikan itu ya karena kita menggunakan uang rakyat, tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya ini apa? Bisa ditentukan dengan audit pemerintah, baik audit internal dalam hal ini inspektorat, apapun auditor dari BPK, dari BKP. Nah, ini akan ada perbaikan gitu kan. Nah, seperti halnya kategori ya PTP. Nah, oleh karena itu saya mengasumsikan ya kita sama-sama berubah tadi dari kebiasaan yang kurangi rapat gitu kan, banyak bekerja gitu. Ya poinnya pemeriksaan ini tadi ya tertib administrasi. Kadang-kadang mohon maaf gitu kan. Jangan sampai pada saat kita ada pengauditan, kalau dulu zaman kuliah SKS lah, paham kan? Kita juga pernah mengalami SKS, sistem kebut semalam. Jangan seperti itu, karena ini kan suatu kebiasaan. Kalau peribahasa bisa bilang gitu, Allah bisa karena biasa. Nah, jadi kita rubah itu Allah bisa karena biasanya apa? Nah itu jadi jangan membenarkan kebiasaan dengan sistem kebut semalam, selesai juga nanti juga gitu. Gampangin. Iya, sistemnya gampangin, tapi biasakanlah kebenaran. Anggap kita kaitan dengan pertanggungjawaban. Bulan 1, bulan 2 ada akhir bulan, buat kita kan harian mereka. Sama kayak kita kan, kalau kita SKS pasti repot. Tapi kalau misalkan sesuai dengan itunya bulan 1, bulan 2 dicicil, itu kan ringan. Nah, jadi pesan saya tadi gitu kan, jangan membenarkan kebiasaan tadi kan sistem kebut semalam, tapi biasakanlah kebenaran. Kalau memang sekarangnya udah kita perlu pertanggungjawaban, kita pertanggungjawaban. Nggak usah repot itu. Nah, itulah hal-hal yang ingin coba saya aplikasikan dengan teman-teman. Ya tadilah merubah kebiasaan. Karena merubah kebiasaan ini kan tidak mudah. Benar. Apalagi kebiasaan yang sudah mendarah daging kan. Nah, itu yang sudah lama kan. Betul. Berarti kalau sudah mendarah pangkas daging. saja. Nah, kalau mendarah daging itu kan ada dua solusinya. Yang pertama bisa donor, yang kedua ya bisa dibekam. Bekam bukan dibekam kan ya. Bekam bukan bekem. Oke, lanjut. Dari apa ya? Dari pertama jadi staf hingga jadi sekda ya. Ini saya lagi sedang bahas sekda dulu ini. Ya. Ada amalan khusus? Amalan yang dilakukan rutin, jimatnya lah atau apa? Kalau jimatnya ya
Jimat saya sekarang sudah tidak ada. Nah, saya boleh cerita gitu kan. Oke. Saya ke sekolah ke situ itu dulu itu pas masuk ke sana, Kang Repo tahu Bestin. Oke. Di Bestin itu Pak hotel bagus dulu itu paling mewah di Karawang. Iya. Di belakang itu makam Pak. Hmm. Nah saya pada saat masuk STPDN, saya lagi ikut dapat proyek. Hmm. Proyek mengajikan 7 hari di makam. Oh iya. Apa 300.000 Iya. Nah proyek itu. Proyek santri. Nah proyek santri lah sampai K7 lah gitu kan. Nah saya juga nggak percaya masuk ke sana. Begitu posisi masuk ke sana, nah ini ada amal-amalan ya. Makanya saya itu sampai sekarang, nah yang paling sedih kemarin gitu kan, orang tua saya kan baru meninggal juga kan, belum 1 tahun gitu. Nah, ini yang ingin saya wujudkan gitu kan. Keberhasilan saya itu ya hanya 30%. Ini berbagi jimat kalau tadinya katakannya. 70%-nya itu udah orang tua saya. Boleh nih Kang Repo kalau mau lihat. Saya pada saat mau dilantik, saya datang ke makam dan saya sampaikan. Oh, ke makam ibu. Iya. Iya. Malam saya itu sudah dilantik. Nah, ya, saya sampaikan. Ada masalah. Nah, saya sampaikan di situ, sampaikan dengan posisi mau dilantik dengan kondisi ya tadi ya. Saya itu hanya 30% nih, kayak foto ya. No. Oh ya. Ini Jadi besok Jumat dilantik tuh. Iya. Iya. Ini bapak saya, ini ibu saya. Nah, ini sampai kalau mau dibaca tuh ya. Iya. No, ada sunnah. Iya. Luar biasa dulu ya. Nah, Istri tadi ya. ini tulisan ini saya gitu kan, sampai kayak gitu. Anak Umi sarang apa jantan sekda. Iya. Tuh. Nah, ini yang ingin saya lakukan yang mudah-mudahan dengan saya amanah yang luar biasa ini. Apa teh buat almarhum ibunda Terima tercinta kasih. apa Asep Ang rahmatullah. Jadi bisa menerangi kuburan ibu saya dan bapak saya. Amin amin ya Allah. Oleh karena itu, makanya saya tadi sampaikan kalau innalillahi begitu pas Iya. ini satu sisi ini kan kita mendapatkan anugerah, tetapi inilahi. Jadi ya semuanya dari Allah ya kita kembalikan Lagi. Jadi amalannya ya itu tadi. Saya itu hanya keberhasilan 30%. Ya, 70% 70% itu doa orang tua saya. Ya. Gitu. Nah kenapa yang paling besar pas orang tua saya masih ada belum sakit? Setiap ngelewat ke dulu saya di Bapenda, kan di Bapenda kan ada foto. Dan fotonya juga ada sampai nangis. Beliau membanggakan. Tidak ada hal yang lain yang pasti saya banggakan adalah manakala seorang ibu membanggakan anaknya. Iya. Ini saya tahu dari ponakan saya justru. Iya. Itu yang luar biasanya. Jadi ya tadi kalau dalam hal kinerja Iya. kita mau berkata tidak gitu Iya. kan. Tapi dalam keluarga ya orang tua lah. Iya. Apalagi kalau orang Sunda bilang kan indung tunggulah rahayu, bapak tanggal derajat. Itu betul gitu kan. Artinya apa ya? Pak Cek? Ya tunggu rahayu kebahagiaan itu ada di ibu. Ini misalnya repot tuh. Doa ibu Iya menembus nih. langit. Tuh. Gimana Masya Allah. Jadi ini jimatnya. Nah ini pada pasang kelewat Iya, kalau iya, melihat iya. sekelas ada gambar di bawah penda gitu kan. Ini yang kalau boleh saya berbagi gitu Iya. kan, makanya istiqomah Iya. ya selagi ada orang tua kita gitu kan. Karena itu yang saya rasakan Iya. gitu. Dan sekarang kalau dulu setiap kita dalam kerjaan ada fasenya gitu kan, lelah gitu, datang ke orang tua. Walaupun kita tidak curhat, tetapi ada energi yang positif yang saya rasakan. Semangat lagi ya. Ya. Energi ya. Gitu. Nah, itu rahasianya kan. Ya. Masih ingat nggak apa yang sering disampaikan ibunda tercinta? Yang disampaikan ya satu tadi. Pokoknya sing amanah gitu. Sing amanah. Betul. Dan saya itu yang diajarkan orang tua, makanya dan saya praktekkan sampai saat ini. Gitu. Apa? Bayangkan mah kemarin pahit. Ngerti gak maksudnya? Bayangkan itu yang terpahit. Kalau Iya. suatu kejadian, jangan membayangkan yang manis. Iya. Karena yang manis udah pasti enak, harus Iya, dibayangin dong. nggak perlu dibayangin, Gitu. ya. Nah, artinya pada suatu saat ada yang
unpredictable kejadian itu kita sudah siap dengan kondisi itu, dan itu yang selalu diajarkan. Dan satu lagi, peperihan paeh diukur batur. Ya, iya dong, orang sudah meninggal masa bisa mengukur diri kan, nggak mungkin dong. Peperihan paeh diukur batur, hidup mengukur diri sendiri. Luar biasa. Itu ya apa yang saya pegang banyak. Mungkin ya yang Repo juga dengar sarame gitu, ya saya santai gitu. Iya. Karena itu ukurannya. Yang paling terpahit sudah beliau ukur gitu. Kalau manis mah sudah tahu rasanya kan. Pasti enak kan. Nah, jadi nggak usah dibayangin. Iya. Gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi banyaklah cerita, dan memang yang luar biasa yang di luar nalar. Ya seperti halnya ya dulu saya musibah dulu, saya sudah lepaskan semuanya. Hanya satu saya bilang, kalau saya tidak ada, anak-anak saya makan apa? Itu doang. Posisi pada saat itu saya sudah berserah diri kepada Allah. Saya yakin, kenapa yakin gitu? Semua sudah ada suratannya. Gitu. Makanya hanya minta yang satu, ya kita sehat, dua sabar. Sabar dalam menghadapi ujian. Nah itu yang tadi yang pahit itu. Ibaratnya beginilah, Kang Repo dengan saya sekarang ketemu, apakah kebetulan? Kan tidak. Sudah ada dari sananya, Pak. Nah, maksudnya apa? Ya udah, let mas go on aja, jalani aja. Artinya kalau ada kejadian ini 2 hari 3 hari, terus nanti dituna lah gitu kan. Jadi kita tidak larut dalam permasalahan, tetapi fokus kepada solusi. Itu fokus pada solusi. Banyak ilmu. Banyak ilmu. Sharing gitu. Karena kan kita nggak bisa ngelihat ya di kitab ajal kita, kalau kita kan yang muslim semua sudah tercatat kan, katanya 70.000 sebelum kita ruh ditiupkan itu sudah ditulis Lauhul Mahfuz. Sekarang tanggal 30 September saya diwawancara Kang Repo, itu sudah ada dari sana. Iya, sudah dicatat nanti. Tapi, mau gini ya. Nah, Kang Repo mau nanya ini, itu sudah ada dari sana. Nah, tetapi baru kita terlaksana sekarang, ya enggak? Nah, kuncinya apa? Jadi kita jalani aja Pak, gitu. Jangan dijadiin beban, gitu. Karena tadi kalau kita beban gitu gini, untuk hal tertentu gitu kan. Gimana kata orang? Jangan jadi pikiran aja. Nah, banyak jadi pikir itu berbahaya gitu Pak. Jadi kalau sekarang saya agak berwibawa, kata teman-teman sebenarnya bukan berwibawa gitu Pak. Banyak yang dipikirkan. Oke. Banyak yang dipikirkan. Barometernya berwibawa itu bukan mendiam Pak. Iya, memikirkan seluruh Kerawang. Dipikirkan jadi mana dulu nih gitu kan. Kembali lagi ke cerita ibu ini. Ke makam berapa kali ada jadwal? Saya ke makam itu alhamdulillah ya seminggu sekali. Kalaupun dengan kesibukan saya seminggu ke situ biasa Jumat. Kalau Jumat ini Jumat malam, Jumat aja. Oh, hari Jumat? Ya, kalau Jumat malam. Karena kan kalau dulu kita di kantor ya ada kegiatan, itu Jumat malam. Kalau Jumat nggak bisa, Sabtu minggunya. Pokoknya 1 minggu sekali itu harus ya. Karena saya dulu membiasakan ya. Setiap saya mau dinas luar, mau kemana, nah ini tadi kunci ini tadi. Saya selalu pamit dulu kepada ibu saya. Kan kebetulan ibu saya dekat. Ibu saya itu ya di gitu ya, Karawetan. Dari kecil di situ. Mau dinas luar, mau kemana saya berangkat. Dan begitu saya di sana, saya telepon udah kok. Hayang naon, Umi hayang naon di dia, iya, tante, gitu. Itulah bijaksananya orang tua. Yang penting kamu pulang sehat, selamat. Ya, tidak mau membebani anaknya. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kata orang-orang bijak ya gitu. Kalau mau jadi raja, ya jadikanlah ibumu seperti raja, gitu kita di raja. Oke, kalau mau jadi raja, jadikan ibumu menjadi raja. Nanti akan terwujud jadi raja. Insya Allah gitu ya. Luar biasa, banyak ilmu ini. Banyak perjalanan keren ini beliau. Oke, kita ke depan lanjut. Kepadatan kan selain menjadi Pak Sekda ada jabatan juga kan sebagai ketua PSSI ya. Lainnya ada lagi nggak? Biar mau saya hitung ini. Nggak ada ya? Oh, nggak ada.
Ya PSSI karena hobi aja sih Iya. sebetulnya Nah, gitu. nanti saya akan masuk ke situ. Menjadi ketua PSSI berarti sudah terhitung berapa lama Pak Ang? Saya 2000 mau 2 tahun mau jalan 3 ya. 2022 kalau nggak salah. Apa sih PSSI? Ya PSSI ini asosiasi sepak bola. Ngurusin sepak bola. Saya nggak ngurusin sepak bola ya. Terus? Nah inilah Coba. kita di dalam organisasi seorang pemimpin yang sukses. Hmm. Apa coba saya tanya ke Repo? Pemimpin yang sukses apa ukurannya? Apa? Misalkan dia banyak followernya itu Enggak juga. sederhana, ya kan? Enggak kan? Bukan itu. Pemimpin yang sukses adalah membagi habis kerjaan. Oh, iya. Paham. Keren beliau. Jadi ini kamu situ Ah. itu keren. Nah, sekarang dengan waktu yang singkat, Ya. gitu kan? Pilihlah di dalam organisasi karena sejatinya organisasi ini ya bisa memberikan manfaat, Iya. khususnya untuk organisasi yang kita pimpin. Ya umumnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, karena sekarang organisasi sepak bola, ya berarti konsen, maksudnya Kang Repo ngurus sepak bola gitu kan. Iya. Nah, kita ada tim gitu. Hmm. Karena kan saya menganut apa ya tidak ada Superman. Oke. Yang Superman hanya ada di film. hanya ada di film. Oke. Itu yang adanya super team. Seperti. Nah, Oke, dan setuju. kita harus selalu kerjasama. Kerjasama tidak cukup, tetapi harus sama-sama kerja. Harus sama-sama kerja. Ya itulah berbagi kerjaan kan. Jadi membagi habis Iya. kerjaan. Nah, Kang Repo sekarang kan, Kang Repo yang wawancara, Kang Bibi yang Iya. syuting, Iya. ya. Semua bagi-bagi kerjaan. Gotong royong. Tidak akan tertukar. Super team. Kita juga harus menjadi super team. Iya. Jadi tidak akan tertukar sesuai dengan takaran. Nah, itu tidak akan tertukar sesuai dengan takaran. Oke. Ke PSSI masih. Ya kan oke lah, tidak secara teknis mengurus Betul. langsung sepak bola Heeh. ada. Tetapi Kerawang memiliki tim kebanggaan Betul. Persika 1951. Oke. Ke depan bagaimana Persika? Nah, ini yang harus dipahami. Yang Oke. pertama kaitan dengan Persika, bahwa Persika ini ya lagi-lagi saya kembali ya. Saya boleh cerita sebentar ke belakang. Saya jadi ketua PSSI, saya didorong oleh teman-teman klub. Jongkrokan bener. Nah, atau dijonglokin. Jadi bahasa dijonglokin. Nah, yang dijonglokin ini seperti halnya sama ada sayembara juga kan. Yang dijonglokin. Jadi cerita nanti panjang lah, janganlah itu. Nah, begitu jadi ketua PSSI, saya didatangi oleh teman-teman. Oke. Teman-teman supporter untuk membentuk Persika. Pada saat itu kita berkomitmen membangun Persika ini. Yang ingin saya tanyakan satu, tetapi ada 2 opsi. Itu saya sudah opsi gitu ya. Pilih prestasi atau prestise. Oke. Saya tanyakan itu. Kalau butuh prestise, gampang. Dengan instan, misalkan mohon maaf. Nah kita proses dari awal. Ya kita mengakuisisi salah satu klub di Jawa Barat gitu kan. Nah kita mulai dari nol gitu. Itu kan seperti tagline Kang Revo kan. Yang sekarang besar, sebelum ketemu PL kan dulunya kan kecil. Itu tagline Kang Revo. Ampun. Nah, artinya begini gitu kan. Kita mulai dari Liga 3, dari yang paling bawah saja. Dengan kondisi yang sampai dengan sekarang, alhamdulillah sekarang sudah masuk kan Liga 3 nasional. Nah itu yang saya katakan prestasi dan prestasi. Prestasi kita lebih mengutamakan pemain-pemain lokal. Seperti halnya kita ketahui banyak pemain nasional yang berasal dari Karawang. Ya, Ya contoh kan? kiper dulu kan. Nah, kiper sebelumnya kemarin Ya. Cahaya. Ya. Nah ini butuh sebentar, tapi kan sayang kehadirannya kurang dirasakan. PSSI. Kami pada saat itu PSSI, hal yang paling sangat sederhana yang saya lakukan, saya melakukan pembinaan kepada klub-klub. Bener nggak sih klub ini ada nggak? Walaupun mohon maaf, uang pembinaan mungkin tidak seberapa. Ya. Artinya dengan hal seperti itu, satu terverifikasi eksistensi klub itu. Yang kedua, dengan hal yang lainnya,
kita akan munculkan talent scouting. Dengan talent scouting ini kita lihat, ternyata kan hasil yang kemarin juga yang Persika baru aja pulang yang dari PON, anak dari kita dari Persika. Nah ini kan luar biasa. Jadi kita melakukan, kalau saya karena saya orang SDM, jenjang karirnya jelas. Itu dari Suratin 15 ya kan, ke 17, terus ke Persika. Nah baru makan mimpi saya, kalau mimpi kelas-kelasnya kan. Nah, kalau mimpi saya itu tinggi gitu. Bahwa gini kita PSSI ini menjadi bank flyer. Gitu. Jadi bank-banknya para pemain gitu kan, suplai sana, suplai sini. Nah dengan kelas-kelas ini, jenjang karir atau pembinaan yang jelas diharapkan bisa memajukan sepak bola Karawang. Namun di kita ini kan belum siap. Berbeda dengan Kang Repo kan Liverpool kan. Asik. Posisinya kan di sana udah bisnis. Iya, bisnis sudah. Jadi sebenarnya kalau misalnya di kita ini sepak bola, pengurus sepak bola itu ya orang-orang yang betul-betul hobi. Kalau ekstrimnya mah di sini mah kadang-kadang yang orang bener yang mau berkorban lah. Gitu. Saya nggak berani mau bilang, tadi saya mau bilang saya lakuin gitu. Pakai tanda kutip. Tanda kutip baru sensor. Nah, hal-hal ini yang menjadi spirit buat teman-teman. Kami mengadakan kompetisi itu yang luar biasa. Bahkan di luar itu gitu kan, selain ini muncul sekarang itu kaitan ya sama. Kalau saya itu senang berbasis ya tadi teamwork. Saya tanya sampaikan ke sekjen sama tim teman-teman. Kalau bisa masa sih kita tidak bisa melakukan. Ya kita ada uang pembinaan dari pemerintah daerah melalui KONI gitu kan. Kita coba maksimalkan. Gitu. Ya kita menerima aja anggaran 500 juta. 500 ini setengahnya kita berikan full uang pembinaan kita ada klub-klub tadi. Hampir 235 nih. 235 klub di Karawang. Bukan 235 juta. Oh, 235 juta. Sisanya itu untuk kegiatan tadi, pengadaan kompetisi, lisensi wasit, gitu kan. Nah, hal ini yang kita lakukan. Itu program-program yang kita lakukan di PSSI. Nah, tentu demikian harapan kami Persika gitu kan. Ibaratnya kita membangun suatu rumah. Suatu rumah ini ya pertama yang harus kita kuatkan fondasinya. Nah, fondasi ini yang harus kita perkuat. Gitu. Makanya tadi Kang Repo yang sekarang besar itu sebelum ketemu siapa? Dulunya kecil gitu. Jadi kita mulai dari bawah gitu. Itu kan Repo. Memang mudah ya. Ada kalanya wah, Karawang kan dengan luar biasa jumlah kawasan. Nah, itu yang ya kan? Nah, ini saya selalu yang pertama. Saya bangun trust dulu. Ya alhamdulillah dengan kondisi sekarang itu Persika jalan gitu kan. Nah memang kita tuh sudah ada konsepnya itu ya kita sebagai penerima manfaat. Sekarang jumlah perusahaan berapa? Pasti paling pun nanya ke sana kan. Tetapi kalau posisinya di kitanya belum kuat fondasi baik segi manajerial dari manajemen ininya sendiri gitu kan, ini akan repot. Pertanyaan saya udah dijawab duluan. Oh mau nanya? Berlanjutkan. Toh hal yang paling sederhana. Satu perusahaan misalnya. Kita jangan dulu ke perusahaan-perusahaan ke sana kan itu perusahaan itu ya PMDA ya. Iya. Yang ngasih. Kita punya misalkan BUMD. BUMD kita butuh wingback. Iya. Silakan. Gimana? Ya. Gimana siap nggak tanggung jawabnya? Satu BUMD. Tentu ini sudah menjadi ada frame-nya. Misalkan siapa yang wingback yang kita butuhkan? 2, 3. Nah ini kami terapkan di dalam klub juga Persika. Saya memberikan otoritas sepenuhnya kepada coach tanpa ada intervensi dari manajemen. Nah itu contoh satu. Yang keduanya anggap ke perusahaan yang siapa yang lain gitu kan. Oh saya butuh apa? Playmaker. Simpan playmaker gitu. Sederhana kan? Iya sederhana. Tetapi hal itu kita bisa melakukan ini yang pertama kalau orang lain sudah percaya sama kita. Gitu. Setelah orang lain percaya kita, Kang Repo lah, gitu kan. Kalau misalkan Kang Repo sudah pasti kan, kita yang namanya sebagai seorang suami dipercaya sama istrinya,
ya kan? Iya. Nah, Kang Repo mau dibilang sama temen sama yang lain, temen ini ngomongin ke istri, Iya. istri kan nggak akan percaya. Nggak Pak. percaya, iya. Nah, itu yang kita bangun dulu. Dan leluasa ketika sudah kasih percaya, leluasa untuk mengekspor Nah, kemampuan kita. betul. Oke. Ini dulu Kang Repo. Oke, ayo. Saya jadi harus juga banyak juga nih Kang Repo. Udah 40 menit ya? Nggak rasa? Oke, lanjut lagi. Gini, tadi saya membahas perjalanan dari karir hingga jabatan nanti Betul. jadi ketua PSI. Pasti kan waktu, banyak menyita waktu. Penat ya, mungkin terjadi penat atau apa gimana cara merefresh diri kita gitu, apakah dengan keluarga atau dengan informasi, soalnya hobinya juga main PS gitu. Nah, saya kalau misalkan penat-penat, satu gitu ya, dulu gitu kan, kalau malam begitu rutin sampai subuh Main PS. dulu ya. Kenapa gitu kan, sampai kita rutin hiburan merefresh gitu kan. Padahal kan ngapain? 1 gol push up 5. Oh, iya, Itu iya. ada rasa. Iya. Jadi 2 dapatnya. Iya. Refresh itu kita kan hormon endorfin keluar kan. Itu dengan yang pertama ketawa ketiwi apalagi gitu Iya. kan. Terus yang keduanya olahraga tadi dengan keluar keringat dengan push up. Bener. Nah, dulu itu sampai subuh sampai jam 5 itu rutin. Dengan teman-teman. Kalau nggak hampir mau- tiap malam minggu itu. Iya, kalau nggak malam minggu, malam Sabtu. Pokoknya hari libur. Nanti kapan-kapan malam minggu atau malam Sabtu coba ketemu Liverpool lah. Nah, boleh. Dengan Liverpool gitu. Nah, Kan Pak Sekda apa ngomong klubnya nih? aduh, Biar saya kasih tahu sama klub lain. saya sudah tahu lah kalau dari gaya rambut ya. Zinedine Zidane dari Madrid dulu ya. Oke, lanjut. Nah, itu cara-cara melepas kepenatan gitu kan. Terus di luar itu juga kondisinya sekarang berbeda. Kayak kemarin misalkan saya hari libur hari Minggu. Alhamdulillah 3 acara. Jam 8 harus sudah acara. Terus jam 11 sampai ke sore kemarin saya pulang maghrib. Artinya itu kan tidak bisa. Satu dari pesan keluarga, dan keduanya kalau kita udah berbicara dengan anak itu kan posisinya hilang sama kemenangan. Iya, Gitu. capeknya juga jadi hilang. Nah, itu dengan itu. Ada hal yang lainnya, kembali lagi dengan komunitas. Karena kan katanya kalau kita penat, stres, satu yang harus dilakukan, kita keluar, melihat yang hijau-hijau dalam hal ini alam, pegunungan, yang biru-biru laut. Nah, saat ini saya sering touring. Iya. Nah, touring dengan teman-teman. Oke. Pulang itu ya hari Sabtu gitu kan. Pulang-pulangnya Minggu malam Iya. bersama teman-teman. Kayak kemarin terakhir ya, lumayan trek panjang juga. Motornya motor Vespa Matic pula kan. Oh, Vespa Matic. Vespa Matic gitu. Fesmed. Vesmed dari kemarin tuh Ciwidey ya kalau nggak salah. Ciwidey, trek Cianjur, Cilacap, pulang-pulang Bogor lumayan sampai jam 10 malam. Refresh tadi Refresh, kan ya. yang ketawa-tawa, ya itu paling Iya. mencari refresh, melepas kepenatan gitu. Kalau ya dulu sering olahraga kadang-kala wajib kalau dulu setiap hari Jumat ya, kalau tidak futsal sepak bola gitu. Oh, oke. Selanjutnya gini aja. Nah, Akhir-akhir ini beliau lagi viral beliau juga aduh, di media sosial. Makanya viral, lumayan jadi viral terus ini. Makanya ini kita tanyain aja. Nah. Kemarin gini, Pak Sekda viral lah foto Pak Sekda sama Pak Bupati AF Nah, hari ini yang mencalonkan sebagai calon bupati ya. Terus dengan Ketua KPU, terus dengan Kejaksaan Pak Kajari, ramai itu Pak. tuh. Ada yang ngomong netral. Karena apapun ceritanya hari ini kita sedang mau dihadapkan dengan pilkada ya. Betul. Makanya banyak yang menyampaikan bahwa netralitas dan lain. Sebenarnya itu kenapa itu? Sebenarnya apa yang terjadi gitu loh? Nah, kadang-kadang kayak itu yang tadi yang menariknya itu viral ya, Iya. foto viral. Apa yang menjadi viralnya dan siapa yang memviralkan? Iya, oke. Saya tanggapi itu. Saya paham maksudnya. Foto itu kalau tidak salah minggu kemarin di hari Tanggal 24-an Selasa ya? atau Selasa ya. Tanggal Rabu, Selasa Rabu.
pas pengukuhan tanggal berapa itu ya? Tanggal 24 kalau nggak Tanggal 24 ya. Iya. Nah pada saat pengukuhan, nah ini perlu diluruskan juga gitu kan. Viral dalam hal menyikapi tadi ya saya sampaikan, kita selalu pada fokus kepada solusi. Nah sekarang viralnya yang pertama gampang menyiasatinya. Satu, dari aspek regulasi, ini kan dari asumsi-asumsi. Viralnya itu kan dari sana kan. Secara aspek regulasi, Pak Haji Aib ini ditetapkan sebagai calon, ya kan? Ditetapkan penetapan tahun tanggal 20-an. Mingguan ya, hari Minggu. Saya apalnya hari, kalau tanggal lupa. Soalnya kalau di tanggal kan cuma tanggal 1 doang, besok gaji. Kalau hari mudah ingatnya, dari jenis pakaian gitu kan. Senin Selasa kita PDH, Rabu putih, banyak hari. Nah itu setelah penetapan. Setelah penetapan itu beliau dinyatakan tetap menjadi pasangan calon. Pertanyaannya pada saat beliau ini regulasi kita berbicaranya. Saya tidak berasumsi gitu ya, tapi regulasi. Kebetulan saya juga sebagai ketua Des Pilkada kan. Nah, pada saat itu ada undangan pengukuhan. Di Gedung Sate. Nah, itu pun bukan hanya Karawang. Karawang ada, Indramayu ada. Pokoknya yang berbarengan dengan Kabupaten Karawang ya. Kalau tidak salah 5 kabupaten kota di Jawa Barat yang dikukuhkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat. Pertanyaannya, dikukuhkan kenapa kok Sekda ke sana, kenapa Kajari ke sana? Kan yang jadi pertanyaan kan itu kan. Nah, yang diundang ke sana itu Porkompimda. Artinya Pak Bupati ini secara ketentuan regulasi, Pak Bupati dalam waktu itu Pak Haji Aib Sepuluh mulai cuti itu tanggal 25 September ya? 25 hari apa ya? Rabu. 25 itu hari Rabu. Nah berarti benar tadi kata Kang Revo, tanggal 24. Nah pelantikannya itu tanggal 24. Waktu itu rame kan tanggal 24 kan? Ke medsos itu. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Kita lagi itu tidak yang kebetulan. Dan tidak ada janjian. Nah yang diundang itu Porkompimda. Siapa saja Porkompimda ya tentu Kang Revo pasti hafal. Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, terus Ketua DPRD. Gitu. Saya mengundang kepada Porkompimda karena menyampaikan undangan dari Pak Gubernur. Kita yang diundang di sana itu ada 10 orang. Ada 10 orang dengan undangan yang terbatas. Ya tadi yang diundang. Yang hadir itu Porkompimda, asisten, udah itu sama asisten. Ya. Nah, diundang. Dikukuhkan itu tanggal 24 hari Selasa. Setelah dikukuhkan selesai, kita pulang. Gitu kan. Memang pada saat itu sih jam makan siang kayaknya pas pulang itu selesai itu jam 1:30-an ya, 1:30. Jam makan siang kita makan di sana. Perjalanan singkat cerita, bahkan sebetulnya di situ bukan hanya ada satu anggota DPRD yang viral di foto itu, ada juga anggota DPR yang lain, dan itu karena tidak terfoto aja. Karena tidak terfoto, tidak terpublish, dan bahkan di sebelahnya juga komplit. Ada asisten, ada prokopim, gitu. Nah, yang foto viral itu, saya berpendapat tadi gitu ya. Sekarang viralnya karena apa? Itu saya nanya ke Kang Revo nih, viralnya karena KPU. Nah, memang di situ tuh foto itu Pak KPU, Ketua KPU, Pak Kajari ya, Pak Aib sama Ibu Dewan. Itu kan rubah posisi ya sebetulnya, Pak. Nggak ada dua foto. Itu ada 2 foto, tapi berbeda orang. Saya juga ada saya dulu itu. Nah, saya geser gitu kan, itu ada yang datang itu. Malah setelah itu ada lagi, beda lagi. Salaman di situ gitu.
orang di situ kan makan di rest area. Kalau di rest area sih saya rasa pasti yang kalau ke kilometer itu 97 ya rest area ya kedai itulah Iya. yang komplit kan. Di situ menunya ada. Dan memang kalau tujuan pasti situ. Datang ke situ bertemu dengan pastor. Nah, pertanyaan saya sekarang apa yang viralnya? Artinya gini, ke KPU bahwa ada apa pertemuan kok ada foto ini gitu. Ya, apakah ada obrolan pilkada kan gitu? Yang pasti di situ ada somai, ada bakso, Siru kayaknya tuh, itu pasti ada. Sederhana kok. Saya tuh selalu fokus ke bawaslu dan mengecilkan permasalahan. Artinya mengecilkan masalah itu kan permasalahannya kan pokok di situ ada di situ. Terus kan obrolan kalau memang betul kalau pesan Bang Napi ingat niat dan kesempatan. Kalau pesan Bang Napi dulu kan ingat ada niat dan kesempatan. Nah sekarang tinggal kembalikan niat dan kesempatan. Kalau memang betul arahnya ke sana tadi yang disampaikan Revo, ada apa KPU dengan salah satu paslon misalkan ketemu, saya jawab ada bakso, ada itu gitu kan, ada siomay gitu kan. Nah kalau memang niatnya untuk melakukan ngobrolan itu, terus tujuannya untuk menguntungkan salah satu paslon, kenapa masih di tempat terbuka? Dan kenapa harus di hal yang paling sederhana gitu. Karena kadang-kadang kita berbeda ya. Kalau saya selalu berasumsi kalau sudah dengan bercandaan itu ya, mohon maaf lah di kita itu kurang hiburan gitu kan. Kenapa saya katakan kurang hiburan? Ini kaitan dengan foto, kenapa dipoto karena Revo gitu ya. Orang yang di kita kena musibah kan bukannya ditolongin, malah di selfie gitu. Jadi saya menganggap lagi kan ini hiburan gitu kan. Nah hiburan itu apa? Bukan berarti ini menjadi ajang hiburan. Nah kalau memang niatnya untuk obrolan sesuatu, terus maksud atau tujuannya untuk memenangkan paslon atau menguntungkan salah satu paslon, kenapa di tempat terbuka gitu loh? Sederhana kalau menurut saya. Salah satu jawaban ketua KPU itu. Oh berarti kita memang sama dan tidak ada apa-apa penjaraan gitu kan. Nah terus ada di situ Pak Kajari juga gitu kan. Pak Kajari kan korelasinya sebagai apa? Gitu kan. Jangan-jangan kalau ada Kang Revo di situ, oh ini jangan-jangan media dituduh juga. Ini nanti akan saya sampaikan gitu kan, kaitan dengan pesan kaitan dengan pilkada juga gitu kan. Ya kalau pilkada itu ya pemilu itu hanya 1 jam. Persaudaraan, pertemanan, silaturahmi itu panjang gitu. Selamanya. Nah itu selamanya, nggak ada batas waktu, unlimited gitu kan. Nah jadi kalau kaitan tadi saya jelaskan kembali bahwa foto yang ada di situ dan kebetulan memang saya ada di situ itu tidak ada obrolan apa-apa. Gitu. Malah pas saya datang, oh dari mana ini ada di sini? Ih, saya habis dari Bandung, sini habis kunker gitu. Artinya kebetulan saja itu ya. Kebetulan. Ketemu dengan ketua KPU. Tapi menurut saya itu kebetulannya tadi kebetulan menurut versi kita. Tapi kalau versi ini tidak ada kebetulan. Ya kan? Sudah ada dari sononya. Dan kebetulan juga ini nanti jadi final itu dari tangan. boleh. Nah, jadi itu ya saya mengklarifikasi bahwa di situ tidak ada obrolan apa-apa. Nah sekarang kalau misalkan ini ya bisa dikonfirmasi atau mungkin kaitan dengan selalu dengan ketentuan. Asumsi ini bisa berhenti kalau dengan regulasi dengan ketentuan. Misalkan sekarang Ibu Ketua KPU posisinya, dia kan ada Dewan Etik, ada DKPP gitu. Kan sederhana. Kadang-kadang di kita itu jangan langsung menjustifikasi gitu kan. Tetapi lebih bagus ya klarifikasi, konfirmasi gitu kan. Ya, kita ini salah satu klarifikasi. Jadi saya sampaikan klarifikasi. Ada apa di situ? Saya jawab ada bakso, ada somai. Gitu. Kapan-kapan kita ke sana? Nah, itu mantap itu gitu kan somainya juga kan. Nah, jadi saya tegaskan lagi tidak ada apa-apa dan tidak ada problem. Dan kenapa dengan ya tadi ya tergantung penempatan bahasa dengan salah satu paslon betul gitu kan. Mungkin posisinya lagi akan berbeda. Kalau misalkan di kita paslon ada 2. Saya dengan paslon yang lain juga itu berbeda lagi karena di kita itu gambar yang berbicara.
Itu benar. Benar itu. Sekarang Kang Repo datang misalkan ini, Kang Repo gini. Iya. Tadi kita itu banyak yang berasumsi. Menduga-duga. Nah, menduga-duga gitu. Jadi, menduga, padahal nggak ada apa-apa gitu. Iya. Dan setelah tanggal 25, kalaupun memang pada saat itu kita ngobrol di luar sampai jam 23.59 batasannya, Iya. karena beliau pada saat itu belum posisinya sebagai bupati. Masih Masih dengan Iya, bupati. iya. Karena surat Mendagri itu sudah sangat jelas di pengukuhan yang waktu diumumkan Pak PJ Group bahwa bupati waktu itu Pak Haji Aib Saifuloh cuti terhitung mulai tanggal 25 September. Nah, itu sementara tanggal 24 ya. Nah, Iya. 25 September sampai dengan 23 November. 23 November. Ya. Kejadian itu tanggal 24, berarti beliau Masih ya. masih sebagai jabat bupati. Itu walaupun melekatnya sebagai paslon. Iya. Esensinya kenapa paslon? Ini kaitan dengan CLTN aturan. Nah, untuk menghindari konflik of interest, Oke. maka pada saat masa kampanye petahana yang mencalonkan lagi diambil cuti di luar tanggungan negara. Konsekuensinya apa? Cuti luar tanggungan negara ya tidak mendapatkan fasilitas. Itu termasuk juga tadi kan sudah kan Pak Kajari ininya apa gitu kan. Harusnya kalau misalkan Pak Dandim berhenti makan di situ dengan Pak Dandim atau dengan yang lain itu di sini tuh ada Pak asisten, ada. Kenapa ini doang? Nah, sekarang begini, dan posisinya itu yang menariknya kan bukan hidden camera. Iya. Posisinya kan foto Iya. itu selfie. Iya, selfie. Artinya dilakukan dengan sadar, ya kan? Iya. Salah satu dari pengambil foto. Tetapi ya tadi harusnya kita peka dengan kondisi saat ini, harusnya menyadari ini bakal ramai atau enggak gitu. Karena Itu kan yang harus difilter. karena kan apapun ya hari ini kita sedang mau menghadapi pilkada kan, ini sudah tahapan. Ini yang kadang-kadangnya gitu kan. Ya jadi kalau dulu mah hati-hati mulutmu harimaumu gitu kan. Sekarang Bawa lidah sekarang mah hati-hati. Jarimu musibahmu. Karena saya ASN karena ya. digitalisasi Ya, ini kan, digitalisasi dengan misalkan upload, like Iya. gitu kan. makanya harus Itu. bijak. Bijak dalam menggunakan media sosial gitu. Oke. Gitu Kang Repo. Jadi saya rasa clear ya kalau untuk foto yang viral bahwa tanggal 24 itu beliau masih sebagai bupati karena cutinya terhitung tanggal 25. Dan kenapa di situ gitu kan? Iya. Ya bila perlu mah kenapa tidak janjiannya pas saat di tempat yang lain, ibarat kata tempat yang benar-benar tidak ada orang melihat, kan gitu. Kalau memang mau ada yang gitu. sebagian orang menuduhkan Betul, sebagiannya. Dan terus pun kalaupun ada obrolan di situ, menurut saya hal yang sangat mustahil. Artinya kan itu tempat publik ya, umum ada yang lihat, yang moto. Masih untungnya, kalau menurut saya tuh selalu berprinsip tidak ada yang tidak baik. Ya. Itu Setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan ini nggak positifnya. Untungnya yang ngambilnya dari salah satu yang ada di situ. Coba kalau ngomong yang ngambilnya dari yang lain. beda penafsiran lagi. Penafsiran berbeda. Ini bukan Karena hasil fotonya juga berbeda. hidden camera tuh, wah ini dari versi ini mana gitu. Itu pasti akan lebih berbeda informasinya gitu. Oke, setuju. Gitu Kang Repo. Jadi kalau saya ngobrol dengan Kang Repo, ini pasti kan ngobrol di kantor, pasti tidak ada apa-apa. Iya. Ya kan titik temunya. Tapi kalau bertemu di satu titik pasti ada apa-apa. Oke. Ini. Oke, minum. Minum dulu Kang Repo. Aduh, menarik juga ini obrolan Kang Repo. Tapi kalau di ngobrol saya suka berhenti lama. Enggak asik nih. Terakhir Pak Sekda terakhir. Siap. Karena sudah mau 1 jam Duh, nggak kerasa kerasa ini ya? kan. Terakhir. Kerawang tahun 2024 ini kan tadi saya membahas pilkada, mau menghadapi pilkada Kerawang sebagai Sekda, pemimpin tertinggi ASN, SKPU, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kerawang dan pastinya ASN terkait pilkada Kerawang 2024. Silakan Pak Sekda. Baik, terima kasih Kang Repo. Saya sebagai sekretaris daerah dan Des Pilkada juga bahwasannya
pemilu ini dilaksanakan di tanggal 27 November dan masa kampanye sudah dilaksanakan. Kami yakin dan percaya terhadap ASN di Kabupaten Karawang, karena ini bukan kali pertama pemilu dilaksanakan, sudah sangat memahami artinya netralitas, gitu kan. Arti netralitas, dan sudah diingatkan juga dengan surat-surat. Artinya kadang-kalanya kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pun di luar-luar lainnya ada yang kaitan dengan regulasi atau ketentuan yang baru bagi ASN, ini mohon dipahami dan dipedomani, gitu kan, kaitan dengan netralitas ASN. Walaupun sejatinya kita tidak bisa netral karena kita mempunyai hak pilih. Tapi tadi kita secara bijak. Dan yang kedua tentunya untuk masyarakat Kabupaten Karawang, ini merupakan pesta rakyat, pesta demokrasi 5 tahunan untuk menentukan pilihan pemimpin Karawang 5 tahun ke depan. Kami berharap yang pertama datang langsung dan berikan suara sesuai dengan pilihan Anda sekalian. Dan yang paling utama, jaga kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat agar pemilu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, menciptakan pemimpin yang kita harapkan, dan terciptanya kondisivitas bagi masyarakat Karawang. Dan tentu pun saya berpesan kepada rekan-rekan keluarganya, tetap jaga hubungan silaturahmi, karena pemilu ini dilaksanakan di bilik suara tidak lebih dari 1 jam. Iya. Tetapi silaturahmi, keluarga, kerabat, kawan itu selamanya. Itu saja mungkin yang Revo pesan-pesannya. Dan mudahan kita sama-sama berdoa di Kabupaten Karawang ini bisa terwujud dan terlaksana pemilihan kepala daerah secara kondusif, ya. Kondusif dan riang gembira. Nah, seperti halnya tagline KPU, ya. Iya. Ya, dengan riang gembira gitu. Itu saja mungkin Kang Reko. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada ya sikap dan ucapan yang kurang berkenan. Sama-sama Pak Sekda. Terima kasih atas waktunya Pak Sekda. Waktu, ruangan udah kita di sini tempatnya, dan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Titik Temu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.